wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Kakek Pendi. Sahabat Kakek Pendi, pada kesempatan kali ini Kakek ingin mengajak sahabat semua untuk mengikuti Kakek dalam kegiatan penyiraman tanaman menggunakan air limbah kolam lele. Untuk lebih jelasnya, ayo ikuti perjalanan Kakek bagaimana caranya dan apa fungsinya air kolam lele itu, apa saja yang terkandung di dalamnya. Bagi sahabat yang baru menemukan channel Kakek harapkan untuk subscribe, kemudian like dan komen, serta nyalakan loncengnya. Terima kasih. Inilah air limbah kolam lele ya, ini airnya. Kakek akan mengambil air ini dengan menggunakan alatnya ini ya, semprotan burung. Nah, jadi kakek menyemprot atau menyiram tanaman dengan menggunakan semprotan burung untuk mengambil air kolam lele sebagai nutrisi atau penyiraman tanaman ya. Fungsi air limbah kolam lele itu sendiri sangat banyak sekali untuk tanaman, sahabat. Jadi di samping untuk menyuburkan tanah, ini nutrisi yang terkandung di air kolam lele ini karena mengandung amoniak, sedangkan amoniak itu dibutuhkan sekali oleh tanaman. Bagus sekali untuk batang, kemudian akar dan buah. Ayo terus ikuti bagaimana perjalanan kakek dan bagaimana caranya ya. Simpel-simpel saja sebetulnya, yang secara otomatis nanti hasil tanaman atau ada yang berbentuk buah atau apapun itu organik ya, artinya tidak menggunakan sama sekali pupuk kimia dan obat-obatan kimia. Ayo ikuti bagaimana keseruannya, bagaimana caranya. Terima kasih. Baiklah sahabat, ikuti. Nah, ini dia caranya ya. Kita buka semprotan burungnya, kemudian kita ambil airnya dengan mencelupkan ke kolam, yang secara otomatis airnya masuk ke semprotan yang tadi ya. Nah, ini dia, ini sudah penuh, ini isinya 1 liter. Kemudian kita tutup dengan rapat. Nah, seperti itu. Kemudian kita pompa. Setelah rapat, nah diperiksa dulu ya biar rapat, kemudian kita pompa. Nah, seperti ini. Terus ikuti bagaimana cara penyemprotannya. Yang kemudian kita langsung menekan tombol penyemprotnya ya. Yang pertama kita semprotkan ke polybagnya ya, ke media tanamnya, agar tanahnya basah. Nah, seperti ini. Jika kurang anginnya, kita pompa kembali sambil terus disemprotkan. Silahkan perhatikan. Kemudian setelah media tanamnya dirasa cukup basah, kita mulai menyemprotkannya ke tanamannya. Nah, seperti ini ya. Kita semprot sampai merata. Jika kurang, terus sambil dipompa. Cara penyemprotan seperti ini sebetulnya sangat mudah sekali dan tidak berat ya, karena tidak menggunakan mesin penyemprot yang digendong, dan ringan sekali, ini hanya 1 liter. Nah, silakan perhatikan. Ini disemprot harus sampai merata. Sekali lagi, cara penyemprotannya dimulai dari media tanamnya, yaitu tanah yang ada di polybagnya ya. Ada gangguan sedikit nih.
Nah, silahkan perhatikan bagaimana cara menyemprotnya. Mungkin sahabat punya cara yang lain, itu silahkan ya, dipersilahkan. Yang terpenting adalah tanaman itu sendiri basah. Nah, seperti itu. Ini adalah tanaman yang biasa kakek upload, yaitu di rak ya, sebagai hiasan dan juga multifungsi. Ini kita semprot terus sampai merata, yang secara otomatis nanti pada saat ini merangsang buah juga ya. Kalau untuk tanaman cabai dan tomat, ini bisa jadi pupuk daun ya, pupuk daun, pupuk bunga, dan pupuk buah. Karena seperti kita ketahui, nutrisi yang terkandung di air kolam lele itu sendiri ini sangat multifungsi. N-nya, P-nya, dan K-nya ini lengkap sekali ya. Terus sampai merata. Dan ini biasanya kakek rutin melakukannya pagi dan sore ya. Ya gimana sempatnya, atau 2 hari sekali ya. Harus terus-terusan. Yang terpenting semua nutrisinya tercukupi, kemudian tanahnya tidak mengering. Karena ini sistem polybag, secara otomatis akan cepat sekali mengering ya. Terus ikuti keseruannya, bagaimana caranya supaya sahabat semua bisa memahaminya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat semua, sekalipun tidak ada manfaatnya ya, minimal untuk hiburan ya. Pelepas lelah di sela-sela kita berpuasa. Nah, ini cara yang kakek lakukan dan alhamdulillah tanamannya sangat-sangat subur sekali. Pemanfaatan limbah air kolam lele, jadi daripada terbuang sia-sia, ternyata multifungsi sekali untuk tanaman dan tanah. Silahkan perhatikan nih caranya begitu. Terus ikuti. Dengan sistem penyemprotan melalui alat semprot burung yang hanya berisi 1 liter air, ini sebetulnya tidak berat ya. Jadi semua tanaman bisa kita semprot hanya dengan mungkin 5 literan ya. Yang terpenting basah ya polybagnya. Kemudian daun dan batangnya juga disemprot sampai basah, itu yang kakek lakukan. Ini sangat sempit sebetulnya pekarangannya, jadi pemanfaatan lahan yang sempit ternyata bisa kita lakukan sebagai penyaluran hobi. Bagi sahabat yang hobi di bidang bunga-bunga, emang baik juga ya, dipersilahkan untuk menanam bunga, bonsai, dan lain-lain. Alangkah baiknya memang pada saat pemupukan ini menggunakan sistem yang kakek lakukan, karena ini organik. Sekali lagi, kita menghindari pupuk kimia yang berlebihan, yang secara otomatis memang kurang baik untuk unsur hara tanah maupun ke tanamannya. Nah, ini sudah mulai berbuah ya. Ya lumayan lah. Kegiatan mengisi waktu luang sebetulnya ini kegiatan iseng, apalagi dalam situasi saat ini di perkotaan itu lockdown, tidak boleh keluar rumah, kemudian
Tanaman-tanaman yang kita semprot seakan mereka pun tersenyum bahagia. Mereka segar sekali. Di samping memang untuk kesegarannya, kita pun memberikan makan kepada tanaman itu. Banyak sekali ini jenis-jenis tanaman sayur mayur yang kakek tanam. Ini ada terong, kemudian tomat, kacang tanah, jagung, dan lain-lain ya. Ini banyak sebetulnya jenisnya, walaupun sedikit-sedikit. Minimal untuk membuat mata hijau, artinya tidak hijau melihat uang saja. Ini terapi mata juga ya. Nah, ini adalah pohon salam. Mungkin hampir punah saat ini ya. Tapi kalau di Jawa Barat masih banyak ya. Silahkan perhatikan, tomat ada, kemudian terong di sebelahnya, kemudian sirih ya itu sana. Kita semprot media tanahnya. Ini tidak pakai polybag kalau yang sini karena ini dipagar ya. Nah, seperti ini yang kakek lakukan. Jadi di sela-sela atau di sampingnya kolam lele ini ditanami berbagai macam tanaman, terutama tanaman sayuran ya. Terong sudah mulai berbunga. Memaksimalkan lahan yang sempit memang tergantung kita ya. Ingin bercocok tanam apa, dipersilahkan. Yang senang, sekali lagi yang senang bunga, dipersilahkan untuk menanamnya. Yang senang dengan bonsai, silahkan hiasi pekarangan dengan bonsai. Yang terpenting adalah bisa memanfaatkan dan memaksimalkan lahan yang ada. Semoga video kali ini memberikan sedikit manfaat kepada sahabat semua. Sekalipun hanya sedikit, kakek mengharapkan sekali untuk ada manfaatnya. Ya minimal sahabat pun punya bayangan bahwa ingin ditanami apa, ingin dimanfaatkan untuk apa pekarangannya. Yang terpenting bermanfaat, indah dipandang ya. Jika kita melihat tanaman-tanaman yang subur menghijau, memang kepikiran, ke mata, dan ke segalanya ini nyaman. Makanya ada istilah itu, kita melihat warna hijau adalah terapi hijau tanaman ya. Terapi mata, terapi pikiran, dan lain-lain sebagainya. Hanya jika kita, konsekuensinya seperti ini, jika kita sudah mengambil sikap untuk menanam sesuatu, maka harus dirawat. Karena mereka tidak bisa merawat dirinya sendiri, yang secara otomatis memang tanggung jawab kita. Silahkan ikuti video ini sampai tuntas, barangkali ada manfaatnya, ada hikmahnya. Kakek hanya bisa berbagi melalui konten-konten yang ala kadarnya ya. Kakek tidak bisa muluk-muluk dan tidak bisa menampilkan yang terbaik seperti sahabat-sahabat. Tetapi minimal kakek pun ingin berbagi, baik itu berbagi cerita, kegiatan, dan lain sebagainya yang mungkin ada manfaatnya begitu. Sekali lagi, bagi sahabat yang baru menemukan channel Kakek Pendi, dipersilahkan untuk subscribe supaya kita bisa terus bersilaturahmi, kemudian like-nya dan komen, serta nyalakan loncengnya. Jadi pada saat Kakek Pendi mengupload sebuah video, sahabat semua bisa tahu. Dan bagi sahabat yang selama ini telah mendukung channel Kakek Pendi, kakek ucapkan banyak-banyak terima kasih. Hanya Allah yang akan membalasnya.
jika sahabat ingin komen, hindari komen-komen yang berbau spam ya, karena rugi sendiri nanti dan merugikan orang lain juga. Boleh silahkan untuk komen, karena kakek pun mengharapkan, tetapi hindari hal-hal yang akan membuat channel kedua belah pihak merugi. Untuk sementara demikian dulu video kakek kali ini. Sekali lagi kakek ucapkan banyak-banyak terima kasih telah mengklik video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa lagi.